Waalaikumsalam, Bu Nuryanti. Silakan masuk, Bu. Iya, makasih Bu. Aduh, Masya Allah. Ada apa nih? Ya, tumben-tumben datang ke ruangan perpustakaan nih. Udah lama kita nggak ngobrol kayaknya nih, Bu. Iya, ada lama sekali tak ngobrol sama Ibu, jadi ini kali ini pengen sekali ketemu Ibu lagi. Oke, oke, oke. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Iya, makasih Ibu. Nah, kira-kira nih dari obrolan kita hari ini, Ibu mau harapan Ibu apa sih yang mau kita obrolkan ini nanti? Saya pengennya nanti setelah kita ngobrol ini, saya dapat solusi nih, seperti apa seharusnya yang saya lakukan sehingga apa yang bikin saya bingung, pusing gitu ya Bu, bikin kayaknya sesuatu yang rasanya tidak mungkin gitu, tapi terjadi. Jadi terpecahkanlah Oh, solusinya. Masya Allah. Biasa itu, Bu. Jadi, Ibu lagi ada masalah dengan anak-anak di kelas. Kira-kira Mm-mm. kalau berkenan apa itu masalahnya? Bisa ceritakan sama saya gitu, Bu? Iya, masalahnya iya di kelas itu kan seperti biasa sih Bu, saya mengajar anak-anak saya sudah berusaha menggunakan PPT itu yang menarik lah. Saya download baru kan, jadi Google itu rasanya berbeda-beda setiap harinya itu. Di mana sudah ada detail materi di sana, karena kalau di bahasa ini kan menurut saya anak-anak harus duduk dulu konsepnya reading kan, kemudian dengan gambar yang menarik, nah, seperti itu. Dan anak-anak juga sebenarnya menunjukkan ekspresi tertarik gitu, tidak ada masalah di mereka, tidak ada penolakan. Jadi sampai pada akhir kegiatan mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi Bu Nila, ketika saya membuat Mm-mm. tes itu di pada asesmen sumatifnya itu ternyata hasilnya itu mengecewakan sekali, tidak seperti apa yang tampak di kelas gitu Ibu. Oh, begitu ceritanya, Bu. Saya turut prihatin lah ya, Bu. Ya, memang lah, Bu. Terkadang usaha kita sebagai seorang guru itu kita berpikir udah maksimal begitu kan. Tapi kenyataannya di kelas anak-anak terkadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan begitu ya kan, Bu. Jadi, Bu, kira-kira nih, harapan Ibu memangnya ingin seperti apa kelasnya begitu? Saya pengennya kan dari apa yang anak-anak tunjukkan, mereka tidak ada masalah Hmm, dengan kelas saya, mengikuti semua kegiatannya, seharusnya kan nilai-nilai subjektif mereka itu baik, atau adanya tes-tes apa namanya, asesmen yang saya berikan sehari-hari itu seharusnya nilainya bagus sampai pada nilai ulangan mereka yang terakhir saya berikan ini hampir mendekati mid semester ini kan Bu, seharusnya semuanya oke aja, tapi ternyata nilai mereka itu Masya rata-rata masih di Allah. bawah KKM. Itu sangat tidak sesuai sekali saya pikir dengan Iya, apa iya, yang iya. terjadi di kelas Saya gitu. paham maksud Ibu. Jadi, Bu, kalau seandainya nih, harapan Ibu yang tadi itu, kita beri angka dari 1 sampai 10, dan harapan tadi kita jadikan angka 10 misalnya. Nah, kita bandingkan dengan kenyataan di kelas. Kira-kira anak-anak murid Ibu yang sekarang ini berada di angka keberapa ya? Paling mereka di angka 5 pun mungkin di bawah ya Bu, Hmm. kalau dilihat dari hasil mereka, itu masih Hmm. di bawah 5 itu, Iya, luar masih jauh biasa ya. sekali. Masih jauh dari harapan. Kira-kira kalau harapan ibu nih, kalau 10 mungkin terlalu tinggi lah ya kan. Nah, harapan ibu minimalnya mereka tuh berada pada angka berapa begitu anaknya di kelas? Seharusnya ya dari apa yang mereka tunjukkan pada proses pembelajaran itu, mereka minimalnya ada di Hmm. angka 7 seharusnya Ibu, di angka 7 dan sebagian besar itu sudah Jadi seharusnya di angka harapannya 9. sebenarnya mereka minimal di angka 7 sampai rentang 9 lah ya. Nah, ya, saya paham. Ibu berharap Iya. anak-anak pada posisi angka 8, angka 7, bahkan angka 9 begitu kan. Tapi kira-kira nih, kalau harapan tadi ingin kita capai, gimana nih supaya
anak-anak tadi tuh dapat mencapai di angka 8 atau angka 9 bahkan minimal 7 lah gimana caranya? Iya, heeh. Itulah Bu yang sedang saya pikirkan. Seharusnya bagaimana ya? Menurut saya kan PPT itu tadi sudah menarik, sudah detail materinya, sudah mereka dapatkan, seharusnya paham. Kemudian saya kasih gambar, saatnya sudah mendukung mereka gitu Oh, untuk jadi lebih udah paham Ibu dan udah mempraktekannya dengan kasih baik. gambar media PTT gitu, PTT yang ada keterangan-keterangan begitu ya, Bu ya? Tapi tapi kok mereka belum Iya, paham ya? sudah detail Mungkin sekali itu di situ. atau ada mungkin ini Bu ya, kondisi kelas kita gimana kondisi saat itu? Kondisi saat itu sih anak-anak baik-baik aja Bu. Rasanya kalau untuk gangguan lah di Hmm. sekolah kita kayaknya Kondisi suara atau lingkungan apa sudah tidak ada gangguan. memadai, Ibu juga sudah berusaha ya kasih media pembelajaran PTT yang sangat menarik ya kan, lengkap lagi dengan Iya, keterangan-keterangan ya. Nah, oh, iya, tapi kalau seandainya nih Bu ya, iya betul, kita kembali ke media yang Ibu gunakan tadi, karena media ini kan sumber belajar ya kan. Kira-kira selain PTT yang ada keterangan-keterangan gambar gitu, iya. gambar-gambar yang ada keterangan gitu, apa kira-kira menurut Ibu yang media lain yang cocok dengan materi Ibu ini? Eh, Banyak sih Bu sebenarnya. Seperti misalnya saya bisa tampilkan rekaman ya audio gitu ya supaya anak-anak bisa mendengarkan sesuai dengan uh, teks yang Nah, singkat, itu teks Ibu yang harus mereka tahu pelajari. jawabannya. Kemudian mungkin bisa video ya Masya Bu. Allah. Saya kira bisa video. Jadi, gimana Bu? Oh berarti gimana ya? Oh iya, kalau seandainya di pada teks narasi ya yang terakhir ini naratif teks itu saya kira kalau dikasih anak-anak untuk mendengarkan dulu seperti apa teksnya tapi lewat rekaman lagu atau apa gitu ya kemudian menampilkan video sesuai dengan teks tadi itu akan mengarahkan mereka untuk memahami lebih mudah seharusnya. Betul. Jadi, kalau menurut Ibu cocok nggak tuh ide yang baru ini dengan isi materi tadi? Cocok cocok sekali nih Bu, sepertinya juga cocok lah dengan anak-anak saya ya, cuma kan saya terfokus kepada anak yang tidak merasa masalah dengan apa yang saya sampaikan, mungkin takut atau apa ya Bu, tapi ternyata saya pikirkan kembali seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau saya bikin dalam bentuk video, nah seperti itu, audio, pasti mereka akan lebih gampang lagi menangkap apa yang harus mereka pelajari itu, akan lebih gampang gitu Bu, Masya pasti. Allah, luar biasa ya. Ide yang Ibu miliki Aduh. itu sangat luar biasa. Ini jadi pelajaran juga buat saya ya, karena terkadang di kelas tuh kita pikir sudah cocok nih jadi pakai gambar ya kan, pakai gambar keterangan-keterangan lengkap gitu kan. Tapi ternyata belum tentu senang dengan yang kita siapkan. Karena itu ternyata iya ya, saya dapat ilmu ini nih hari Saya ini dari juga Ibu. ini Bu. Kita harus harus memahami ya Bu, tidak harus itu-itu saja. Kadang PPT-nya cantik tapi bisa jadi membosankan untuk mereka sehingga akan terasa sulit. Mungkin tidak semua teks yang harus saya tampilkan PPT saja tapi harus ada video ini ke depannya nih seperti Jadi itu. gimana nih Bu? Kira-kira nih Ibu udah dapat ide baru ndak nih? Udah dapat ide baru nih. Terima kasih Oke, sekali Bu Nila. alhamdulillah saya juga senang ini dapat ide dari ibu juga ini. Semoga nanti bisa saya terapkan di kelas saya ya kan. Nah, kira-kira ibu kapan nih mau dilakukannya nih? eh, kan saya masuk setiap minggu itu 2 kali ya Bu. Ini sudah di akhir berarti minggu depan itu pasti itu saya lakukan. Ini akan Mas, saya siapkan lah ini dirombak kembali lah Masya modul ajarnya itu Allah. diganti dengan metode dan medianya ini dicocokkan seperti yang sudah tergambarkan ini. Aduh, terima kasih sekali Bu Nila. Masya Allah, saya ini senang loh Bu. Saya nggak sabar juga nih mendengar cerita-cerita
dari ibu nanti gimana itu ya anak-anak itu setelah diberikan media yang baru dengan audio visual mungkin ya dia bisa mendengar dan melihat kira-kira bagaimana respon dia kan. Saya tunggu ini cerita cerita terbaiknya loh Bu. Iya. Ah, Iya, iya, pasti pasti. Heeh, nanti akan kita atur lagi ya Bu, mudah-mudahan Ibu ada waktu ah, nanti ini masih saya ceritakan pasti ini gimana pasti pasti pengalamannya. banyak waktu gitu kan. Aduh. Eh, apalagi ini kan Iya, untuk baik, mencari terima solusi kasih Ibu. bersama ya untuk pembelajaran yang lebih baik lah, baik Heeh, untuk ibu, baik juga untuk saya begitu. Ini iya. saya malah berterima kasih Bu udah datang nih ke ruangan perpustakaan. Saya Eh, yang berterima kasih. jadi Iya, sama-sama nambah Ibu. ide baru juga untuk saya nih sebagai guru. Jadi Aduh, besok-besok kalau saya ngajar tuh jangan hanya gambar aja, pakai keterangan-keterangan, sesekali pakai audio iya visual betul. dong gitu ya kan. Eh, Iya, pasti akan lebih mudah tuh. materi ditangkapnya Bu dan lebih menarik. Baik, baik, baik. Terima kasih nih. Tapi aduh ini sepertinya sudah jam Iya, masuk nggak saya ini apa-apa. udah pada Nanti pengen di lain berlama-lama waktu di lagi sini kita cerita sama Ibu. ngobrol-ngobrol santainya ya, Bu ya. Pokoknya saya tunggu di ceritanya ya, Bu ya. Nah, terima kasih Bu udah Baik, baik. udah repot-repot nih datang ke ruangan saya gitu kan. Saya yang terima kasih. Saya yang Oke, terima kasih. sama-sama. Makasih Sampai banyak jumpa Ibu di Nila. lain waktu ya, Bu. Iya, baik Ibu. Hai Ibu Nila. Hai juga Bu Nuryanti. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu Nila apa kabar nih? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik, tapi sepertinya ada masalah atau apa ini? Kok Ibu bisa tahu sih dari wajah saya? Emang wajah saya mencerminkan orang yang banyak masalah ya, Bu? Tidak juga. Aduh. Mungkin kita bisa ngobrol nih ya, sudah lama sepertinya juga kan kita tidak ngobrol nih. Ya Bu, memang beberapa bulan ini saya sibuk terus nih. Memang saya nih sekarang nih banyak kegiatan. Tapi kali ini saya memang ingin sekali ngobrol dengan Ibu. Banyak sekali yang mau saya keluarkan unek-unek saya nih. Memang beban di pikiran saya nih terlalu penuh rasanya gitu Bu. Ibu ada waktu nggak kira-kira Bu? Aduh, pasti ada waktu ini, Kak. Ayo silakan sekarang kita ngobrol. Enaknya di mana nih? Biar lebih enaknya di depan aja kali ya Bu, di taman depan sambil ngopi-ngopi santai. Bisa Baik, nggak Bu? baik. Ayo, kita Oke, sambil oke. ngopi santai ya. Duh, Bu Nila, jadi sebenarnya apa nih yang jadi harapan dari obrolan kita ini nanti ya? Jadi Bu, harapan saya semoga nanti setelah ngobrol banyak sama Ibu, saya masalah yang saya hadapi sekarang khususnya di kelas ya dengan murid-murid saya dapat solusi lah. Jadi tidak menjadi beban pikiran saya. Karena kalau menjadi beban itu kan tidak tidak enak rasanya kalau banyak beban pikiran kita ya semua aktivitas tidak terlaksana nantinya dengan baik begitu. Jadi kemana nih? Apa yang dirasakan? Jadi Bu kan kemarin Mhm, pada saat saya mengajar di kelas 5, jadi kebetulan mhm, materinya itu kan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi, saya mhm. itu udah siapkan mulai dari RPP-nya, terus bahan ajarnya juga, media yang saya gunakan juga, terus bahan bacaan yang lain udah saya siapkan dengan maksimal, lembar kerja peserta didiknya juga udah saya siapkan. Baik, Tapi Bu, yang mengecewakan sekali nih Bu, pada saat proses belajar mengajar bisa anak-anak itu dari secara keseluruhan paling kalau diperkirakan 30% itu yang aktif. Selebihnya mereka hanya baik, diam, baik. duduk, mendengar, dan kecewanya lagi nih Bu ya. Saya suruh diskusi kelompok, hanya paling dalam satu kelompok satu orang dua orang yang aktif. Selebihnya menunggu, mendengarkan, berharap temannya yang mengerjakan. Jadi kan saya rasanya kecewa begitu. Jadi gimana ini? Sedihnya lagi, Bu.
ya kan? Pada akhir pembelajaran kan saya kasih evaluasi tuh. Saya lihatlah hasil evaluasinya, Bu. Masya Allah, kecewa, sedih, campur aduk, ya Allah. Nilainya rendah di bawah KKM. Kalaupun ada yang nilainya yang bagus itu paling 35% kali ya dari seluruh anak itu yang tercapai. Kalau selebihnya itu Masya Allah, ya ampun, menyedihkan sekali. Jadi saya merasa bersalah ini Bu. Gimana ini? Kok bisa nilai-nilai anak ini? Kok saya merasa aduh saya gagal jadi seorang guru. Jadi menjadi beban pikiran saya aduh bagaimana ini caranya ke depannya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Jadi makanya nih saya sangat senang nih jumpa dengan Ibu. Mudah-mudahan lah setelah kita ngobrol ini dapat solusi. Jadi nggak menjadi beban lagi Dapat untuk solusi kita saya ya. begitu Bu. Iya, iya, iya. Sepertinya ini kan permasalahan Ibu di kelas ya, Bu. Heeh. Saya turut prihatin sih, tapi Ibu jangan terlalu bersedih, jangan terlalu menjadi beban lah seperti itu ya. Karena biasalah kita guru memang pasti terkadang menghadapi hal-hal seperti itu. Ada anak ketika memang mereka tidak memperhatikan kita. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari cerita Ibu ini, harapan Ibu kelas itu seperti apa? Kalau Harapan Ibu harapan seperti saya apa? Bu sangat besar. Harapan saya supaya gimana ke depannya anak-anak ini kalau belajar semua aktif, mereka senang. Terus, mereka bisa bekerja sama dengan baik, begitu. Dampaknya apa? Nanti saya pingin hasil belajarnya juga bagus, begitu. Iya betul. Heeh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari skala angka gitu ya Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira saat ini kelas yang Ibu Kalau gambarkan itu di digambarkan angka di berapa angka itu? sih memang beragam sih, Bu. Mungkin, ada yang di angka 6, ada yang di angka 5, ada yang bahkan di angka 2, di mana dia hanya datang, duduk, mendengar, disuruh diskusi dia hanya diam saja, dan saat menyelesaikan soal, ya kan evaluasi di akhir pembelajaran itu loh, Bu, nilainya malah sayangnya menyedihkan begitu ya. Jadi gimana ini ke depannya ini? Baik, baik. Jadi Kalau harapan Ibu saya ada sih di Bu, angka berapa mereka harapannya minimal aja. sebenarnya? Nggak pun di angka 10, di angka 8 aja sudah alhamdulillah sekali gitu Bu. Baik, baik. Jadi dari yang diceritakan tadi untuk pencernaan makanan ya, rasanya sudah menarik itu untuk diikuti anak-anak kegiatannya. Tetapi ternyata masih belum tertarik ya mereka. Di situ mungkin Ibu punya apa gitu ya, Iya ingin sih Bu, dilakukan itu makanya sesuatu saya gitu. bingung ini. Gimana solusinya nih ke depannya? Apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu mampu bekerja sama, berperan aktif dalam pembelajaran begitu kan sehingga dampaknya hasil belajarnya juga bagus ya kan. Jadi saya bingung gimana ini ya. Kayaknya menarik itu dikata berperan aktif. Nah, gitu gimana kita bisa bikin mereka berperan aktif Kalau gitu ya, berperan gitu. berperan ya, Gimana? gimana ya supaya anak itu bisa berperan ya? Artinya memang sih saya pernah sih Bu Iya. belajar anak itu bermain peran tapi dalam pembelajaran Hmm. bahasa Indonesia drama sih. Jadi saya beri tugas masing-masing anak itu memperankan begitu kan. Tapi kalau di IPA bagian proses pencernaan ini apa bisa ya Bu ya? Supaya anak tuh semua kerja gitu, bergerak badan dia, tak ada yang Gimana? duduk-duduk aja gitu kan? Hmm. Iya. Gimana menurut Ibu? Cocok nggak dengan materi Ibu nih kalau Sepertinya bermain cocok peran ini sih, Bu. anak-anak? Kalau saya pikir-pikir, karena gini, Bu, Cocoknya dalam seperti apa? proses pencernaan Seperti apa kalau makanan pada manusia itu kan ada namanya organ-organ pencernaan. Gimana kalau seandainya organ-organ betul? nama organ-organ pencernaan makanan tadi saya jadikan orang gitu, anak itu sendiri.
Saya buat gambar gitu kan, Nah, gambar itu. organ Iya iya, pencernaan benar makanan, sekali. misalnya gambar mulut, Heeh, kerongkongan, usus halus, usus besar, lambung, begitu sampai anus. Jadi satu heeh, gambar tuh satu siswa, satu gambar satu siswa, berurutan. Nah, di sini heeh. nanti yang satu itu nanti berperan pula jadi Nah, itu, mulut, heeh, jadi heeh, makanan begitu misalnya kan. Nanti jadi saya suruh coba betul, kamu heeh, yang makanan, lalui heeh. organ-organ pencernaan makanan ini dari mulai apa begitu seharusnya. Jadi dia sendiri nih yang mengurutkan begitu. Jadi nanti secara berkelompok itu Iya, bergantian ke depan. betul betul. Biasanya mereka pasti semua akan aktif ya Bu ya. Tidak ada yang duduk Nah, pasti iya ya. benar sekali sepertinya. Iya, akan aktif sepertinya. Betul betul, Masya, seperti Ibu bilang tadi akan aduh, berperan Masya aktif sepertinya Allah, kan, saya itu senang pasti sekali nih. Ya menarik betul Bu, sekali gitu, sepertinya sepertinya seperti bisa itu ini Ibu. saya terapkan di murid saya nanti. Insya Allah Bu. Jadi rencana ini Ibu akan terapkan ya, heeh, di kelas Ibu. Mhm. Baik baik baik. Masya Jadi Allah Bu, seperti saya apa ini sangat senang perasaannya Bu. ini setelah Yang tadinya obrolan mungkin singkat kita ini? belum terpikir sama saya ya, yang hanya terpikir, Heeh, oh di pembelajaran bahasa Indonesia aja nih bermain peran kayak buat drama-drama gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir bisa juga kita kaitkan dengan pembelajaran heeh, IPA iya, begitu kan, tentang apalagi tentang proses pencernaan makanan ini kan. betul. Rasanya bisa, jadi anak Jadi itu tidak menarik ada ya, yang heeh, pasif, semua aktif gitu kan. iya, Ya, Masya Allah, saya sangat senang nih, Bu. Sedikit lega. Sekurang tidaknya nanti ke depannya nih, saya mau lakukan lagi kan. Jadi saya tahu harus ngapain begitu, ndak cara lama lagi yang saya gunakan begitu kan. Heeh. nah, iya, itu pasti sangat menarik ini di kelas Ibu Nila. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu lagi ya ngobrol Pasti, Bu. seperti apa Nanti itu sudah pokoknya diterapkan kalau saya oleh sudah Ibu Nila. terapkan Pengen kan, sekali dengar insya Allah cerita saya ya. akan berbagi lah nanti, berbagi cerita dengan Ibu gimana kondisinya ya kan. Ini, iya, Bu. Sekali Ini saya bisa berterima kasih banget nih sama jadi Ibu nih jadi pengalaman atas juga ini buat saya kan. eh, Ya sama-sama. Saya juga jadi dapat ide tuh. Aduh, menarik sekali ya. iya nih Bu, Tapi ini kita nggak bel bisa bel ngobrol masuk panjang ya juga Bu. udah Sebentar lagi kayaknya berbunyi. kita masuk Saya ini. juga masuk nih jam kedua di kelas yang Heeh. sama, tapi pelajaran matematika sih mungkin. Oh, berbeda. Iya. Kalau gitu sampai ketemu lagi nanti ya. Dihubungi aja kapan nih kita mau lanjut obrol lagi Oke, ya. Pasti terima akan jauh kasih lebih Bu. menarik. Ya sama-sama. Makasih Brila.